Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana, dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Thousand Faces of Dunjia yang rilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang sekelompok pejuang yang memiliki kemampuan supranatural, yang mana mereka berperang untuk melawan kejahatan kuno berupa monster jahat dari langit yang bersembunyi di bumi selama berabad-abad, dan monster itu akan menguasai bumi dan menghancurkan umat manusia. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, dikisahkan seorang polisi yang masih baru bernama Dao Yichang yang sedang menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Sementara orang yang ada di sana sedang mempertaruhkan kekuatannya. Seseorang yang terbiasa bermain curang yang tampaknya pangkatnya lebih tinggi dari Dao menganggap kehadiran Dao di tempat itu bisa menghalangi gerak mereka. Kemudian ia meminta bawahannya untuk menggambar sebuah sketsa bohongan buronan palsu. Kemudian saat itu Dao diberikan tugas menangkap buronan yang ada di gambar sketsa tersebut dan tidak boleh kembali jika belum menangkap buronan dalam gambar itu. Hari berikutnya, Dao memulai menjalankan tugas dengan bekal gambar sketsa palsu itu dan ia memulai mencari informasinya. Akan tetapi, ketika ia menunjukkan sketsa tersebut kepada semua orang, ia malah ditertawakan karena sketsanya asal-asalan. Namun pada akhirnya ia melihat seseorang yang mirip banget sama gambar sketsa itu. Orang tersebut tampaknya terburu-buru sambil membawa gentong yang berisi ikan. Lalu Dao terus mengikutinya. Bersamaan dengan itu ada seorang wanita misterius tampaknya sedang mengejar orang yang membawa ikan tadi. Saat di depan penginapan, telah terjadi keributan antara orang tersebut dan pemilik penginapan, dan tiba-tiba ikan di gentong itu berubah menjadi besar dan mengerikan. Lalu ikan itu memangsa pemilik penginapan, bahkan memangsa yang lainnya. Namun datanglah Dao dengan cepat bermaksud menghentikan ikan monster tersebut bersama dengan seorang wanita yang tadi dan ikut menyerang, hingga monster itu pun kabur. Saat itu Dao bersama wanita tersebut terus mengejar monster itu, lalu mereka kehilangan jejaknya. Kemudian pada akhirnya mereka bertemu lagi, yang sebelumnya wanita itu menyamar sebagai seorang laki-laki dan ternyata dia adalah seorang wanita yang sangat cantik bernama Dragonfly. Pada saat itu mereka akhirnya mencurigai sebuah lukisan yang bergerak-gerak. Ternyata ikan itu bersembunyi di dalam lukisan. Dengan kemampuan Dragonfly, akhirnya berhasil menangkap monster ikan itu. Kemudian Dragonfly yang mempunyai kemampuan supranatural itu memberikan mantra pelupa pada Dao, dan pada saat itu juga Dao seperti sedang bermimpi. Lalu tiba-tiba ia sudah terbangun di sebuah pasar dan ia melanjutkan mencari buronan yang ada di sketsa tersebut. Sementara itu, di sebuah tempat yang tersembunyi, yaitu tempat klan Guyin, yang merupakan sebuah klan yang bertugas untuk menyelamatkan umat manusia secara rahasia, dan mereka selalu menyelesaikan misi tanpa meninggalkan jejak. Lalu kakak tertuanya yang mengatakan bahwa ikan yang dibawa Dragonfly adalah sebuah jebakan yang dikirim para musuh mereka untuk mengetahui markas klan Guyin, dan kakak tertua mengatakan makhluk musuh mereka itu sangatlah kuat. Lalu tiba-tiba sensor mereka itu bergerak yang menunjukkan bahwa makhluk musuh mereka bergerak sangatlah cepat, yang saat ini sedang menuju ke markas mereka. Dan pada akhirnya mereka pun sadar bahwa klan Guyin bukanlah tandingan makhluk yang dimaksud sebagai musuh mereka itu, dan hanya ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan makhluk tersebut, yaitu disebut dengan senjata Dunjia. Namun untuk mengaktifkan kekuatan Dunjia ini dibutuhkan kekuatan yang sangat besar. Maka dari itu, mendiang guru mereka memerintahkan kakak kedua untuk mencari orang yang tepat untuk membuka alat tersebut. Namun sampai hari ini yang dimaksud kakak kedua itu tidak pernah ada kabarnya lagi. Kemudian Dragonfly memanggil seluruh anggota klan Guyin karena markasnya sudah diketahui oleh musuh dan mereka berencana untuk memindahkan markas. Kemudian dengan bahasa isyarat mereka membagi tugas. Kakak tertua pergi untuk mengambil senjata penghancur dunia di kota Luoyang dan berharap dengan senjata itu bisa melindungi klan Guyin dari musuh-musuhnya itu. Dan pada akhirnya mereka pun meninggalkan markasnya dan meninggalkan tanda untuk kakak keduanya.
Sementara itu di sebuah tempat yang disebut klinik Jingxi, kemudian ada seorang pria buta sedang melamar untuk bekerja sebagai ahli pengobatan di klinik tersebut. Awalnya pria buta itu ditertawakan dan ditolak, akan tetapi setelah diketahui dia bermarga Zuge, dia langsung diterima. Namun mereka tidak dengan maksud baik, karena marga juga merupakan saingan bisnis mereka dalam mendirikan klinik. Oleh karena itu, mereka menduga jika pria buta ini hanyalah mata-mata yang ingin mencuri resep obat mereka. Kemudian pria buta itu pun dibawa dan dimasukkan ke sebuah penjara besi untuk mengetes kemampuannya. Dan sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalam penjara tersebut. Saat memasuki penjara, pria tersebut membuka penyamarannya yang ternyata ia tidak benar-benar mengalami kebutaan. Pria itu bernama Zuge King dan ternyata seorang yang dikurung di dalam hanyalah wanita biasa. Lalu Zuge mengenalkan diri dan mendekati wanita yang tampak normal tersebut. Pada saat itu, Zuge melihat sebuah lingkaran merah yang ada di tangannya. Kemudian Zuge menyebutnya circle atau lingkaran karena wanita itu mengaku tidak mempunyai nama dan tidak punya keluarga. Setelah diberi makan, tiba-tiba circle terlihat seperti berubah wujud dan terdengarlah suara teriakan menyeramkan dari dalam penjara itu. Sementara itu di kota Chang'an digegerkan dengan kemunculan monster raksasa merah dan menghancurkan seluruh kota. Dragonfly bersama temannya yang bisa menyaksikan keganasan makhluk itu. Makhluk itu sepertinya mencari sesuatu di dalam tanah. Dragonfly dan temannya kemudian menyelidikinya. Dao sebagai polisi juga secara kebetulan bertugas menyelidiki kasus runtuhan kota tersebut. Kemudian Dragonfly dan temannya sampai di sebuah rongga dan menemukan sebuah benda yang dirantai dengan kuat. Dan tiba-tiba bola besi itu bergerak seperti ada makhluk di dalam benda tersebut. Dan mereka mendapatkan petunjuk bahwa makhluk yang terkurung dalam bola besi itu adalah makhluk musuh mereka yang pernah membantai orang-orang klan Guyin waktu dulu. Dan tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh Dao yang tergelintir dan terjatuh di dekat mereka. Lalu datanglah makhluk asing yang memiliki julukan mata merah, lalu mengeluarkan sebuah gelombang yang menyebabkan Dragonfly dan yang lainnya kesakitan. Kemudian makhluk merah itu pun menarik besi dan mengeluarkan makhluk tersebut yang terkurung di dalamnya. Lalu keluarlah monster yang diberi julukan macan putih dari dalam bola besi tadi. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung menyerang macan putih yang baru terbebas dari bola besi itu. Namun macan putih itu memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mereka kewalahan. Di saat Dragonfly hampir terbunuh, Dao yang melihatnya pun mencoba menolongnya. Akan tetapi makhluk itu berhasil memotong kaki dan tangan Dao hingga buntung. Kemudian Dragonfly dan temannya pun segera melarikan diri dan menyelamatkan Dao yang sudah kehilangan kaki dan tangannya itu. Mereka langsung membawa Dao ke markas mereka yang baru. Saat mereka memeriksa luka Dao, tiba-tiba Zuge pun datang. Dan ternyata Zuge ini adalah kakak kedua mereka yang diutus mendiang guru mencari seorang pemimpin klan Guyin yang bisa mengaktifkan kekuatan Dunjia. Dan dia membawa circle yang menurut Zuge dialah yang bakal menjadi pemimpin mereka karena circle mempunyai tanda lingkaran merah di tangannya. Lalu Zuge menceritakan pertemuannya dengan circle yang sebenarnya, bahwa circle ini adalah monster burung yang telah ia kalahkan. Namun Dragonfly dan teman-temannya meragukan kemampuan circle. Sementara Dao yang terluka parah diantar pulang, akan tetapi teman-temannya Dao tidak menerimanya lagi. Bahkan dia ditelantarkan begitu saja. Dragonfly yang tidak tega kemudian merawatnya. Kemudian mereka berencana menyusul kakak tertuanya di Luoyang. Mereka juga membawa Dao karena tidak mungkin ditinggal begitu saja. Lalu mereka membohongi Dao bahwa dirinya mendapatkan tugas dari atasannya untuk memberikan sebuah surat. Mereka juga memberikan kaki dan tangan palsu. Sementara itu di kuil Luoyang, kakak tertua dan para pemimpin klan lainnya yang sudah bergabung sedang membuka segel senjata penghancur dunia. Namun mereka mencurigai salah satu ketua klan lain adalah musuh. Dan benar saja, dia adalah monster mata merah yang menyamar sebagai ketua klan Bai. Di saat mereka mau menyerang monster mata merah itu, tiba-tiba monster macan putih pun datang dan merebut pusaka penghancur dunia yang sudah berada di tangan kakak tertua klan Guyin. Macan putih itu pun juga telah berhasil menyihir para ketua klan lainnya, kecuali kakak tertua klan Guyin. Hingga para pemimpin klan tersebut tiba-tiba menyerang kakak tertua klan Guyin. Untunglah kakak tertua klan Guyin pun berhasil melarikan diri.
Sementara itu Dragonfly dan anggota lainnya yang berada di perjalanan karena perjalanannya terhadang oleh badai besar sehingga mereka pun istirahat di sebuah gua. Akan tetapi mereka merasakan sinyal kedatangan makhluk asing dan mereka pun bersiap untuk melawan musuh. Namun tiba-tiba Circle berubah menjadi monster dan menyerang mereka semua. Dan kekuatannya pun akhirnya melemah ketika Zuke memanggil namanya. Singkat cerita, besok pun tiba. Pada akhirnya mereka sampai di kota Luyang. Dao kemudian berpamitan ingin menjalankan tugas memberikan surat perintah atasannya itu. Padahal itu perintah palsu yang dibuat oleh klan Guin. Karena tak tega meninggalkan Dao dalam kondisi seperti itu, Zuke yang merasa bersalah mengatakan jika butuh bantuan segera datang ke kami. Setelah berpamitan pada Zuke, ia juga berpamitan pada Circle. Akan tetapi entah kenapa saat memasuki ruangan Circle, tiba-tiba tangannya terasa sakit. Lalu Circle mencoba melihat tangannya Dao yang telah terluka. Tapi secara ajaib saat menyentuh tangan Dao, lengannya perlahan tumbuh kembali. Namun Circle tak berhenti di situ. Walaupun Dao sudah mencoba melarangnya karena bisa membahayakan jiwanya, tetapi Circle terus menyentuh Dao hingga kakinya secara ajaib kembali tumbuh. Kemudian Circle terguling lemas tak berdaya. Sementara itu anggota klan Guin yang sedang makan merasakan kedatangan musuh dan benar saja salah satu pemimpin klan yang sudah dikendalikan macan putih menyerang mereka hingga mereka kewalahan. Bahkan si Dragonfly pun harus terluka terkena racun di tangannya. Di saat anggota klan Guin terdesak dan hampir dihabisi, tiba-tiba Dao pun datang dan Dao menyatakan yang diincar mereka adalah Circle. Lalu Dragonfly dan temannya pun terkejut melihat tangan dan kaki Dao kembali tumbuh. Kemudian Dao secara nekat menghadang serangan dari musuh, tetapi anehnya senjata lawan bisa dikendalikan Dao hingga berbalik senjata itu dan membunuh tuannya. Kemudian ketua klan Kunlun pun datang menyerangnya, akan tetapi Dao dengan mudah melumpuhkannya. Ternyata Dao mendapatkan kekuatan ajaib dari Circle. Sementara Dragonfly dan Zuke yang melarikan diri bertemu dengan kakak tertua mereka. Kakak tertua mereka memerintahkan Circle untuk dibunuh karena dia adalah seorang makhluk yang asing. Lalu Dragonfly mencoba menjelaskan pada kakak tertuanya itu dengan bahasa isyarat. Tapi anehnya kakak tertuanya ternyata tidak mengerti bahasa isyaratnya. Hingga Zuke curiga dia bukan kakak tertua mereka. Pada akhirnya Zuke pun menyerangnya, namun orang itu sangatlah kuat. Di saat orang itu akan membunuh Circle, tiba-tiba kakak tertuanya yang asli pun datang. Dan ternyata orang itu adalah ketua klan yang lain yang telah dipengaruhi macan putih. Kemudian ketua klan yang lainnya datang dan menyerang anggota klan Guin, sehingga mereka berhasil meremukkan tubuh Dragonfly dan teman-temannya. Dan pada akhirnya mereka pun pingsan dengan kondisi luka yang cukup parah. Lalu Circle yang masih mempunyai sisa tenaga berhasil membunuh ketua klan tersebut. Kemudian sesaat setelah itu Zuke pun tersadar dan secara ajaib ia sembuh. Hingga ia menghampiri Circle yang sedang sekarat. Ternyata Circle telah menggunakan seluruh tenaganya untuk menyembuhkan mereka semua. Saat melihat tanda lingkaran merah di tangan Circle, Zuke mendapatkan bisikan dari mendiang ketua klan Guin bahwa musuh mereka adalah makhluk yang kejam dan berkekuatan besar. Mereka bisa hidup berabad-abad dan selama ini mereka masih di bumi untuk menguasai bumi. Mereka hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan Tunjia dan hanya Circle lah yang mempunyai kekuatan itu. Jika Circle menjadi ketua klan Guin, tentunya dunia akan aman dan tanda merah itu dirinya lah yang membuat agar Zuke mengenalinya. Kemudian bisikan itu pun lenyap. Lalu Circle yang sudah kehilangan seluruh kekuatannya pada akhirnya meninggal dunia. Mereka yang sudah mendapatkan kekuatan dari Circle akhirnya siap menghadapi mata merah dan macan putih. Tak ketinggalan pula Dao yang sudah diajaknya bergabung menjadi anggota klan Guin. Tetapi dua monster yang sudah memegang senjata penghancur dunia itu tidak mudah dikalahkan, bahkan berhasil mengalahkan para anggota klan Guin. Tiba-tiba secara ajaib, Circle yang sudah terkubur kembali bangkit dalam bentuk monster burung yang sangat besar. Kemudian dengan kekuatan Tunjia menyerang monster mata merah dan macan putih. Dan pada akhirnya Circle pun berhasil mengalahkannya.
Kemudian Circle pun kembali ke dalam bentuk manusia. Setelah kematian dua monster itu, mereka kembali ke markas Queen. Circle yang akhirnya menjadi ketua mereka mendapatkan petunjuk di sebuah dinding gua bahwa masih ada kekuatan dahsyat yang jahat yang akan menghancurkan dunia, yaitu kekuatan Raja Roh Makan Pangu. Mereka pun berencana mendatangi makam Pangu sebelum Raja Roh itu pun bangkit, dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.